Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Hasna. Hari ini Hasna libur, mau ke mall. Di sini liburnya cuma ke mall dan ke mall gitu, guys. Ada sih sebagian kadang teman-teman pada pergi tour gitu, eh ke luar Dubai gitu. Tapi aku lebih suka ke mall gitu sendirian. Oh ya, aku lagi nunggu Karlip untuk menjemput aku. Ini selagi nunggu Karlip, timenya aku mau curhat ke kalian. eh Menjadi seorang TKW di Dubai gitu ya. Pahit, sedih, bahagia, senangnya itu bermacam-macam gitu ya. Di situ aku waktu itu tahun 2012 kalau nggak salah pulang dari Abu Dhabi ya, karena aku mendengar kabar bahwa mantan suami yang sekarang itu mengkhianatin dan disakitin gitu kan. Akhirnya aku cuma 1 tahun di Abu Dhabi. Aku pulang, seperti apa, kalau dulu belum ada yang namanya pelakor ya. Dulu itu baru belum ya, kayaknya tahun berapa sih pelakor itu. Nah, di situ aku datang dari Abu Dhabi secara diam, tidak memberitahu suami. Di situ aku pulang ke Jakarta Timur waktu itu. Aku nyewa kamar di hotel gitu untuk semalam. Terus aku paginya datang ke pelakor yang sekarang lagi viralnya ya. Di situ aku datang naik ojek, cari alamatnya dia, alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah aku dengan baik-baik datangin itu si pelakor. Terus aku cuma penasaran aja seperti apa sih gitu, karena omongannya sangat pedes banget gitu kan. Ya udah, setelah tahu oh ini orangnya, akhirnya aku pulang ke hotel. Terus aku belanja-belanja. Terus sudah gitu kayaknya aku sampai 2 malam deh. 2 malam aku nginep di hotel. Akhirnya aku nyari tempat kos-kosan ya. Akhirnya aku dapat tempat kos-kosan sampai 6 bulan. Di 6 bulan itu aku nggak dapat yang namanya keadilannya suami gitu. Berpoligami tapi dia nggak bisa nggak bisa adil ya sama aku ini istri tuanya gitu. Di situ ya udah aku nerima, karena aku waktu itu belum punya anak. Sampai sekarang pun aku belum punya anak karena aku separate ya, bukan separate ya, udah talak gitu. Di situ akhirnya aku ya udahlah, aku mengalah, bukan karena kalah. Jadi aku lebih baik mundur. Aku minta ke Saudi, bukan ke Saudi ya, ke Imarat. Aku balik lagi ke Abu Dhabi, tapi aku dapatnya di Ajman waktu itu tahun 2013. Tahun 2013 aku berangkat. Di situ aku dapat majikan aslinya aku, orang bilangnya Imarat, tapi aslinya itu orang Iran yang sudah menetap di sini di Imarat. Di situ waktu itu di Ajman. Di situ aku cuma sebulan seminggu. Di situ aku nggak boleh megang HP, nggak boleh gaji dipegang. Tapi kerjaan Masya Allah banyak banget. Cucian itu 5 basket yang kotor itu, belum yang dijemur, belum setrikaannya, banyak banget. Waktu itu gaji kecil ya guys, karena aku diambil dari agensi. Di situ ceritanya aku ya udah gimana lagi, anaknya 4 kecil-kecil, yang paling besar itu 12 tahun kalau nggak salah, perempuan.
Di situ aku menerima takdir aku, tapi alhamdulillah di situ aku baru enggak sampai seketengah ya, sebulan seminggu aku dipulangkan tanpa kesalahannya aku. Tapi mereka nggak suka. Karena kenapa? Mungkin waktu itu aku umur 33 ya. Kelihatannya kecil, muda. Mereka nggak suka karena mungkin takut ya namanya di sana kalau hari Jumat itu kita kumpul majikan semua keluarganya, family besarnya itu kumpul untuk makan siang. Di situ kalau orang Arabnya sih bilangnya kada ya, makan kada. Di situ aku banyak mungkin menurut mereka banyak kejanggalan setelah datangnya si Hasna gitu ya. Bujang-bujangnya, anak laki-lakinya itu eh bikin kejanggalan. Akhirnya aku dipulangkan setelah makan kada itu sore-sore. Aku kata si madam sama si bosnya bilang, Hasna, ana asif, ana wudi intifi maktab. Lish, kata aku. Terjemahannya katanya, Hasna, maaf ya, aku mau anterin kamu ke maktab gitu. Kata aku bilang, kenapa gitu. Lah mafi muskilah katanya, enggak masalah gitu. Kamu baik katanya. Inti kois, inti good katanya. Cuma kita bukan nggak suka ya. Aku mungkin mereka ya feelingnya mereka nggak suka sama aku karena yaitu uh, apa laki-laki ya walaupun di sini kan terbuka ya banyak perempuan yang bebas ibaratnya bebas melihat lain dari di Saudi zaman dulu 99 gitu masih tertutup gitu. Di sini akhirnya aku pulang ke maktab ke kantor, alhamdulillah di situ diterima dengan baik. Aku dapat majikan orang laki-lakinya Imarat, perempuannya Mesir. Di situ aku 11 bulan. 11 bulan ada masalah majikan pisah, akhirnya aku juga balik lagi ke kantor. Kalau diceritakan detil-detilnya panjang banget guys. Jadi aku cuma ngambil sedikit aja ya. Di situ aku dapat orang Imarat juga, asli Imarat. Majikan aku polisi bintang 3 kalau nggak salah, bintang 3 atau bintang 2. Di situ aku sebagai bagian masak. Alhamdulillah disenengin masakan aku sama majikan, langsung seneng lah, srek gitu. Di situ akhirnya majikan bilang mau kan ada pembantu 2 gitu, yang orang Jawa Barat bagian anak sama cleaning service-nya gitu. Di situ majikan katanya mau nganterin pembantu yang pertama untuk ke kantor, tapi aku kasihan ya ngelihat di kantor itu orang-orang yang sudah umur itu tua itu pada dibalikin katanya nggak bisa kerja lah, sakit-sakitan lah. Pokoknya banyak masalah di situ. Akhirnya ya udahlah, aku daripada itu temen dibalikin lebih baik aku yang mundur aja gitu. Singkat cerita guys, aku mundur dari keluarga situ cuma kerja 3 bulan. Aku sampai mogok 1 minggu biar aku dipulangkan lah, biar majikan nggak suka gitu. Ternyata majikan tetap aja suka sampai aku nangis-nangis minta dipulangkan. Alhamdulillah akhirnya aku dipulangkan. Terus setelah itu aku dapat majikan orang India Pakistan. Aku 2 tahun 2 bulan. Di situ Masya Allah bukan godaan ya. Cobaan aku dari sakitnya bapak aku, dari gaji yang kecil 800, dari libur yang cuma 2 jam 3 jam dimarahin. Kekurangan ibaratnya banyak kekurangannya di situ, makan dibatasin, kerjaan di kalau disuruh nyuci kamar mandi, kalau disuruh nyetrika, kalau disuruh nyuci ya nyuci gitu, kalau enggak ya enggak, duduk aja di dapur gitu. Di situ alhamdulillah 2 tahun 2 bulan, meskipun enggak sesuai lah yang kita harapkan ya, tapi alhamdulillah mereka mengizinkan aku transfer visa untuk cari kerjaan lain. Itu di situ aku bersyukurnya di situ.
aku interview dapat yang gaji yang lumayan lah. Kalau transfer visa kan lumayan lah, 2.500 gitu kan, 2.500 dirham. Setara 7 juta atau 9 juta ya guys. Nah di situ akhirnya alhamdulillah aku pertamanya eh, ke orang Pakistan, family, mereka suka, tapi gajinya cuma 1.500. Kata teman-teman katanya itu kecil. Lebih baik interview lagi. Di situ aku interview lagi, dapat Portugis, istrinya laki-lakinya orang Mesir, gaji 2.500. Akhirnya di situ mereka juga langsung suka, punya anak kecil, baby 1 tahun belum jalan ya, lagi hamil lagi. Hamilnya gede gitu. Mereka suka dan bahkan mau ngasih 1 tahunnya setiap tahunnya pulang gitu. Memang udah haknya di sini ya, untuk pembantu-pembantu gitu, pembantu Dubai itu punya sistem begitu gitu, setiap tahunnya pulang. Kalau nggak pulang dikasih duit 1 bulan free, terus ongkos kapalnya gitu. Kalau nggak pulang ya dikasihkan gitu. Di situ ke temen, karena di situ nggak ada kamar pembantu ya, jadi pada nyaranin jangan di situ gitu, karena kita lebih sukanya kan ibaratnya lebih aman, nyaman kalau punya kamar sendiri gitu kan. Di situ aku interview lagi sama orang bule gitu ya, bule. Waktu itu aku udah bercadar tahun 2016 itu. Tapi waktu interview aku cuma syar'i ya, jilbab syar'i, tapi si bulenya sebenarnya bule itu bisa bahasa, yang laki-lakinya ya bisa Indonesia karena udah bukan netap ya, sering ke Indonesia gitu. Sebenarnya suka, cuma karena dari penampilannya aku memakai syar'i, mereka sering ke laut, terus ya tahu kan lah bule gitu, beragamanya lain gitu. Tapi alhamdulillah di sini walaupun beragamanya lain, alhamdulillah aku boleh bercadar gitu. Nah di situ akhirnya ya karena uh, pakaiannya aku terlalu syar'i, mereka bukan nggak suka ya, akhirnya lebih baik aku mundur gitu. Alhamdulillah dapat di sini orang Mesir, dua-duanya Mesir, anaknya kembar waktu itu umur 8 tahun. Sebenarnya aku nggak suka ya, nggak suka karena aku lebih suka punya anak majikannya itu anaknya masih kecil gitu, baby gitu, karena aku suka dan karena juga aku nggak punya anak ya, jadi untuk mengobati kejenuhan gitu ya udahlah, karena free di sini kan, free-nya itu 1 bulan free ya kalau udah masa kontraknya. Akhirnya di situ aku tinggal seminggu, free-nya habis, akhirnya aku ngambil di sini guys. Ngambil di sini dengan terpaksa, alhamdulillah ya, gaji lumayan besar, 2.500 di situ. Aku sampai sekarang udah 7 tahun di sini. Pokoknya kalau dengan detailnya kesedihannya aku di sini, ini itu banyak banget guys, nggak cukup untuk waktu durasi ya, untuk waktu durasinya kayaknya nggak cukup gitu di situ. Pokoknya masya Allah, aku alhamdulillah sampai 7 tahun. Di pertamanya subhanallah, yang namanya ikut orang ya guys, apalagi gaji besar, salah sedikit marahnya masya Allah tabarakallah, sampai aku cuma nangis aja guys kalau detil cerita aku ikut sampai 7 tahun di sini. Masya Allah bener-bener sebelum aku sering bergonta-ganti pembantu, tapi dari Filipina, kebanyakan Filipina. Ada yang lebih lamanya itu bukan 7 hari lah, 1 minggu, 3 hari. Tapi alhamdulillah aku sampai 7 tahun, sampai orang-orang yang majikan aku kan punya sekolahan gitu kan, pada heran bilangnya masya Allah si Hasna itu betah di rumah situ gitu.
Alhamdulillah guys, kita yang namanya ikut majikan ya punya salah ya dimarahin, punya baik ya ya alhamdulillah baik. Cuma di sini alhamdulillah makan bebas guys. Ibaratnya makan daging, aku makan daging, makan ayam, aku makan ayam, makan ikan, mereka makan ikan. Cuma babi yang aku nggak makan karena tahulah aku itu muslim gitu, apalagi bercadar juga gitu di situ. Masya Allah, ibaratnya subhanallah. Oke guys, terima kasih sudah mendengar ceritanya aku yang diimarati menjadi seorang TKW devisa. Oke, wassalamualaikum.